Halo Tribuners, selamat datang di program acara Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Hari ini kita memiliki pembahasan spesial Miss, sambungan dari podcast minggu lalu dengan tema pola asuh dan luka lama. Di mana ternyata pola asuh dan luka lama ini berkesinambungan ya Miss. Karena katanya nih ya, kalau kita mengasuh, memiliki pola asuh itu akan menimbulkan luka lama, atau kita bisa menurunkan luka lama kita terhadap anak. Betul nggak, Miss? Yes and no. Oke, kadang-kadang ya kuncinya adalah di kita nih, di orang tua sekarang. Ini kita. Oke, karena tanpa sadar ketika kita kita mengasuh anak, kita mengambil luka lama kita, pola asuh zaman dulu mengambil luka lama kita, dan kita menciptakan luka baru yang sama. Oke, dan kita wariskan lah jajannya. Bukan kita mewariskan hal yang baik, justru yang mau kita buang itu yang kita wariskan. Untuk itu telah hadir bersama saya seperti biasa ya, sosok yang cantik. Yaitu Miss Ferawati Chandra, BBA SE Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan Certified Hypnotherapist from AWGI. Halo Miss. Hai Joy. Hai Tribuners. Gimana? Nggak bosan kan? Tribuners, hari ini kasusnya atau tema kita adalah spesial pakai telur ya gitu ya. Ikat dua nih karetnya. Tambah keju Miss. Oke, untuk itu kita mulai obrolannya tanpa menghakimi, tanpa merasa paling tahu. Ini teman ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Oke, Miss, mengenai pola asuh dan luka baru. Luka lama. Apaan luka baru? Luka deh gitu. Pola asuh dan luka lama ini sebenarnya concern pembahasan ini kepada anak atau orang tua? Orang tua. Oke, tapi karena kita tanpa sadar kita adalah korban yang akhirnya jadi pelaku. Korban yang akhirnya jadi pelaku. Oke, atau pelaku mantan korban nih. Sama aja kan? Oke, contoh simple aja. Pernah nggak kita dikatain sama orang tua, atau kita pernah mendengar nih orang ngomong gini, dulu mama kalau mau sekolah jalannya itu 500 meter atau 5 kilo pakai sepatu bolong-bolong atau something like that. Pernah nggak kita? Pernah. Itu kan sebenarnya mereka lagi nyeritain perjuangan. Di dalamnya ada penderitaan yang dia berharap kita relate. Iya. Oke. Pada saya kira nggak bisa relate kan. Oke. Kalau harus jalan 5 kilo, emang 5 kilo seperti apa deh? Kita nggak bisa relate penderitaan orang lain jadinya gitu kan. Dan karena kita tidak relate dengan penderitaan dalam hal ini mama kita, jadi kita hanya dianggap sebagai kamu nggak punya empati gitu. Ya kan? Jadi begitu pula ya. Jadi ada judgement gitu kan gitu kan. Nah, dan tanpa sadar kalau kita nggak selesai dengan pola asuh yang dulu nih, dengan apa yang sudah diwariskan ke orang tua kita, orang kasih kita boleh nggak keterima? Boleh. Contoh ya teman-teman, hari ini aku kasih Joy nih 1 botol gitu kan, Joy boleh nggak terima? Boleh. Kalau nolak kan kadang-kadang kita segen ya. Iya. Nanti si Missnya ini sakit hati gimana? Joy bisa tolak dengan cara yang halus kan? Halus. Oke, itu ada di pilihannya di tangan kita. Orang tua ya? Kita sebagai orang tua. Kita dulu mungkin diperlakukan dengan A, B, C yang kita mungkin aja nggak nyaman. Oke, tapi dari sana kita melihat, ternyata orang tuaku mengajarkanku seperti ini agar aku seperti ini. Hanya di hasil akhir kita dapat nih hasil akhirnya. Nah, masalahnya ada beberapa dari kita merasa, untuk mendapatkan hasil akhir perjuangan atau kerja keras, aku harus VOC juga nih sama anakku. Padahal 10.000 satu macam menuju ke Roma. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya itu nggak relate lagi dengan keadaan anak sekarang. Contoh simple aja. Zaman dulu kan ada ospek ya? Iya. Oke, dan ospeknya itu misalnya kita dipakaikan busana yang berbeda, unik, dan cenderung memalukan. Iya, betul. Oke, intinya apa? Katanya kan dulu tujuannya untuk menguatkan mental si anak gitu kan. Padahal untuk menguatkan mental mahasiswa atau sang manusia ini nggak harus pakai pakaian memalukan kan?
Oke, banyak juga kasus-kasus atau kejadian kita temui pakainya bagus-bagus tapi tindakannya memalukan. Iya. Bener kan? Nah, dari situ kita banyak belajar bahwa sebenarnya kita juga bisa memberikan mental, yang lebih kuat tanpa harus malu-maluin harga diri orang ini. Nah, akhirnya sekarang ospek nggak ada lagi kan seperti gitu kan, diubah. Nah, itu namanya evaluasi menjadi lebih baik gitu. Nah, oke, balik lagi nih, kita ngomongin soal pola asuh versus luka gitu. Jadi ada kasus, kurasa teman-teman di sini bakal relate ya. Dulu kita sesimpel kalau milih mata kuliah atau jurusan kuliah, gitu kan? Kita atau di sini Tribuners yang terpaksa milih salah satu mata kuliah yang akhirnya kita nyeselin. Ada banyak itu, Miss. Banyak kan, gitu kan. Terus kita kalau jadi orang tua, aku nggak akan mendikte anakku, biarlah dia memilih apa yang dia mau. Pertanyaannya, apa sih anak punya acuan? Si anak ini punya acuan nggak? Kita sudah siapkan belum acuan untuk anak ini? Jadi yang paling tepat adalah memberikan dia kebebasan, namun keputusan tetap di tangan. Tapi kita namanya itu kebebasan terbatas istilahnya gitu. Kita sama-sama nih brainstorm. Dek, kalau jadi A, kita pilih jurusan A, kita brainstormingnya ini, nanti mata kuliahnya bakal seperti ini. Hasil akhirnya seperti apa? Nah, berbagai jurusan kita kasih, biasanya kalau tips dari saya atau saran dari saya adalah tidak lebih dari 3. Kita kasih pilihannya tidak lebih dari 3, karena kalau udah 3 biasanya tambah bingung, Joy, sama lah. Lebih banyak, terlalu banyak. Jadi kadang manusia itu maksimal pilihannya tuh 5, tapi kadang tuh suka milih malah kan. Ya 3 sampai 5 itu oke lah. Jadi angka yang paling bagus menurut saya adalah 3. Nah, pertama ini tentukan dulu kan skillnya apa anak ini, terus kita pilih 3 jurusan. Baru kita diskusikan bareng. Baru si anak ini ada acuan, Joy. Jadi baru saja nih kemarin nih ada orang tua datang ke saya dan kita diskusi sebenarnya tentang si anak. Anaknya kebetulan umur 15 tahun, sekitar SMP 3. Jadi si mama tuh nggak tahu anaknya mau jadi apa, katanya gitu. Saya tanya, Mami sudah pernah bawa ke pameran pendidikan belum? Belum. Jadi apa yang Mami lakukan? Kenapa Mami bisa ngejudge bahwa si anak tidak tahu apa jurusan dia mau? Saya tanya, kamu mau jadi apa di lain waktu, istilahnya gitu, maksudnya di masa depan? Nggak tahu, Mami. Dan dia menyimpulkan bahwasan anaknya tidak ada acuan, nanti nggak ada jalan masa depannya gitu. Tapi bukan seperti itu, karena kita nggak pernah, kita misalnya gini, Joy, kita mau nanya Joy mau makan apa, at least kan itu terlalu besar. Kecuali saya kasih Joy, yuk kita ke restoran A. Nah, begitu Joy lihat menunya, sudah ada pilihannya. Itu namanya pilihan yang terbatas, tapi ada pilihannya. Liberal dan demokrasi itu berbeda. Nah, contohnya lagi ya, aku balik dulu ya ke masa si anak yang dikasih pilihan istilahnya gitu kan. Nah, orang tua minta anak kasih anak pilihan yang terlalu bablas karena dia merasa dulunya dia dikekang. Berarti dia mengambil pola asuh ke anaknya atas data luka lama. Dan ketika anaknya memilih tapi hasilnya kurang tepat, mamanya bilang apa? Kan? Kamu sih ikut-ikutan teman. Jadi anak jadinya malas untuk mengambil keputusan. Ya udahlah, Mami aja lah. Mama. Nah, ada nggak misalnya gini, kadang-kadang kita waktu duduk sama anak-anak nih kan, terus ya let's say 10 tahun, terus kita tanya, emangnya nanti besar kamu mau jadi apa? Misalnya anak pada saat itu si anak lagi seneng-senengnya masak. Aku mau sekolah kulineri. Nah, ini kita nih kadang-kadang kita nyeplos nih, bilangnya apa? Hah? Itu mana bisa dapat uang? Mau jadi apa? Gitu. Padahal itu adalah kebijaksanaan anak umur 10 tahun. Belum tentu nanti 15 tahun dia mau jadi tukang masak. Belum tentu masih maunya sekolah kulineri, bisa aja nanti berubah. Nah, untuk karena waktu itu anak yang 10 tahun ini ketika dia menjawab, dia mengambil data di otak dia yang masih 10 tahun. Bagaimana cara kita mengembangkan data di otak dia, pilihan lebih banyak adalah salah satunya membawa dia ke edukasi pendidikan, kan ada expo gitu ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Itu satu caranya gitu kan. Nah, kembali lagi ke pola asuh. Terkadang kalau kita tanpa sadar kita mewariskan luka lama kita, dan kita copy paste luka yang presisi sama kepada anak kita. Kamu bayangkanlah gitu. Dan itu sebenarnya
sangat nggak enak, Joy. Sangat nggak enak gitu. Terus Miss, ini ya mungkin, sorry Joy potong. Gimana cara menyadarkan orang tua bahwasannya ini loh, kamu itu lagi mengulang luka lamamu yang bisa menghasilkan luka baru bagi anakmu. Karena terkadang Miss, mungkin ya case-nya sebagai saya lah seorang kakak yang mungkin dulu dapat pola asuh dari orang tua itu yang kayak Miss bilang, berjalan 5 km bla 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 bla. Nah, nyatanya ketika adik saya udah nggak merasakan masa tersebut. Nah, itu bagaimana Miss? Sekarang bablas juga nih saya sebagai kakak. Kau tahu, dulu kakak sekolah jajannya cuma 2.000. Oke. Tapi Kak, jajan 2.000 masa lalu bisa Iya. beli apa Kak? Iya, kayak sekarang 5.000, apa yang dapat Kak? Gitu. Kayak gitu. Miss. Bagaimana nih memberitahu bahwasannya kamu itu lagi mengulang luka lama? Oke, jadi ngomong sama si pelaku gitu kan. Ini perlu awareness sih. Kembali lagi kesadaran dia sendiri. Coba kita pernah nggak kita mengevaluasi hidup kita? Sekarang kita hidupnya seperti apa? Bukannya nggak bersyukur ya teman-teman. Kita evaluasi. Kita sekarang lagi menikmati atau di tahap apa sih dalam hidup kita? Apakah dengan perilaku kita 5 tahun lagi hidup kita akan jadi lebih baik atau lebih buruk? Coba kita evaluasi sesekali deh. Mumpung ini awal-awal tahun ya gitu kan. Ada satu, saya pernah ke satu workshop dan ada satu pertanyaan yang bagus. Misalnya nih, pertanyaan dari trainernya gini, kalau misalnya satu medan ini deh, atau satu kampung ini deh, atau satu kawasan ini meng-copy paste perlakuan kita, kelakuan kita, dan cara berpikir kita 5 tahun ke depannya, Medan bakal lebih maju apa enggak? Kalau bakal lebih maju, berarti kita sikapnya atau sifatnya atau kelakuannya sudah benar. Tapi malah kalau misalnya kita jawab makin jelek, oke, itu berarti ada yang salah. Jadi ngerti kan maksudnya? Sama seperti yang tadi. Jadi kalau bisa, kita perlu evaluasi. Gimana sih cara kita membuat awareness, evaluasi? Karena kita nggak bisa minta orang lain untuk ngejudge kita. Belum tentu orang itu berani ngomong apa adanya. Ngerti kan? Nah, pentingnya juga Joy, pada saat kita parenting, kita mikirkan dulu anak ini kita mau bawa seperti apa, baru kita jalan, baru bisa. Tapi kalau untuk menyadarkan diri sendiri itu awareness ya Joy. Oke, berkumpullah dengan orang-orang yang lebih baik lagi, baru kita bisa aware. Oh ternyata aku selama ini salah. Oke, salah itu dosa nggak? Enggak. Kalau nggak tahu. Okay. Kalau sudah tahu dan dilakukan ya. tapi kalau nggak tahu, bener kan? Kan kita nggak tahu kalau itu salah. Kita lakukan itu dosa nggak? Nggak apa-apa. Namanya nggak tahu. Tapi ketika kita sudah tahu dan kita mengulangi kesalahan yang sama, itu tandanya kamu isi sendiri deh, Tribunas gitu ya. Oke, Miss. Terus apa sih dampak yang paling terasa kepada anak kalau dia ini dia itu diasuh dengan pola lama? Oke. Simple aja Joy. Contohnya, handphone kita udah update. Oke. Harusnya handphone yang let's say yang canggih ini kita taruh iOS lama. Itu jalannya gimana? Lemot atau bisa jadi nggak jadi ya? Lemot. Bisa jadi nggak jadi. Kita taruh iOS lama. Sama dengan hidup seseorang. Kalau kita taruh data lama, pola asuh yang lama berarti menghasilkan pikiran atau cara kelakuan yang lama. Tidak akan bisa update dengan kehidupan zaman sekarang. Akhirnya tidak punya pencapaian hidup. Dia ngerti maksudnya? Ngerti. Pim. Nah, ngerti kan? Jadi sesimpel itu. Sama dengan handphone kita, gadget kita. Gadgetnya udah canggih nih, kita taruh iOS lama, nggak jalan, lemot akhirnya gitu. Gitu ya Joy? Berarti tetap nggak bisa ya Miss? Nggak bisa. Oke, cara tahunya gimana? Kita lihat dulu pencapaian kita itu sebenarnya sampai mana. Tidak perlu kita bandingkan pencapaian orang lain dengan diri kita. Karena setiap orang itu punya pencapaian yang pribadi dan bermakna. Tapi apakah yang sekarang di hidup kita ini sudah oke nggak? Sejalan nggak? Cocok nggak dengan apa yang telah kita mau atau goal kita? Dan apa kalau kita pertahankan, jika kita pertahankan yang seperti ini 5 tahun ke depan, kita bakal lebih grow lagi atau tidak? Oke. Manusia adalah makhluk hidup yang seyogianya wajib bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu nggak bisa dibantahkan.
Oke, that's why ya, tagline kita ruang dialog untuk bertumbuh. Oke, jadi kalau misalnya kita tidak bertumbuh, maka sebenarnya kita mundur. Oke, sesimpel gini lah, zaman dulu, Joy, kalau kita buka toko, biasanya semua offline kan? Iya. Oke, terus banyak nggak pedagang yang nggak mau ke online? Banyak. Oke, Ada aja. Ada aja kan? Terus mati dimakan zaman nggak? Iya. Oke, terus dia ngomong apa? Salah pemerintah, salah lingkungan, salah ini, Iya. hoki lagi nggak ada, bla 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 dan semuanya. Padahal dia sendiri yang tidak mau melakukan perubahan. Oke, I see. Sama seperti pola asuh. Kita expect kan anak ini, anak ini bakal bisa menjadi manusia yang lebih sukses di 10 tahun ke depan. Karena dia bakal 10-20 tahun ke depan. Tapi kita masih pakai iOS 10 tahun yang lalu. Are you sure? Oke. Karena kita kalau pakai ambil pola asuh yang lama, itu sudah include pro dan cons-nya ya. Lukanya juga include, virusnya juga include, kira-kira seperti gitu ya. Nah, berserta dengan sistemnya include gitu. Kita udah tahu sistemnya nggak bisa, kita kasih lagi virus yang lama gitu. Oke. Nah, ini Miss pertanyaan Joy. Tapi ada nggak sih Miss pola asuh yang mungkin dia tuh relate walaupun udah terjadi 20 tahun yang lalu dengan kehidupan sekarang? Ada nggak Miss? Pola asuh yang demokratis. Saya nggak gini, pasti selalu ada 20 tahun yang lalu pun pasti juga selalu ada keluarga yang sudah demokratis. Demokratis itu tidak kebablasan ya, coy. Oke. Nah, berbeda dengan liberal. Oke, itu bebas-bebasnya sukanya. Pasti 20 tahun lalu juga sudah ada. Dan pasti 20 tahun lalu juga sudah ada orang tua yang mindsetnya udah update. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang paling dasar nih ketika pola asuh, kan yang Joy mau, boleh nggak kita masih copy paste beberapa hal dari pola asuh lama? Boleh. Itu apa? Nilai-nilai kehidupan. Kembali lagi, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, rasa hormat, itu semua wajib. Oke? Di dalam pola asuh kita. Misalnya nih, di dalam keluarga kita punya rasa nilai hormat, misalnya gitu kan. Makanya kita tidak cocok dengan kata-kata kalau kita manggil orang tua kita dengan sebutan nama. Karena itu ada nilai-nilai hormat. Oke? Tapi ada nilai-nilai yang sudah memudar, tapi masih oke gitu. Pasti ada gitu. Yang kita sudah bisa contoh ya. Orang zaman sekarang kalau lagi ngomong sorry itu boleh nggak pakai WhatsApp? Boleh. Zaman dulu nggak boleh. Nggak boleh kan? Apalagi kalau yang beberapa suku tertentu harus kasih minum teh. Oke. Nah, itu pasti ada perubahan. Oke. Tapi bukan cara memberikan menyampaikan permintaan maafnya yang akan dinilai. Tapi apakah orang ini tulus? Berusaha nggak? Dia pakai teh pun, dia pakai surat pun, dia pakai notaris sekalipun, kalau maafnya nggak tulus, akan nggak sampai kepada orangnya? Kagak. Oke, contohnya nih, dulu kita meeting nih, kita harus tatap muka nih. Sekarang kita bisa pakai Zoom, nggak perlu harus tatap muka, ngerti kan? Nah, tapi itu mengurangi nggak nilai-nilainya? Ya kagak. Tapi memang lebih afdol kan? Tapi kalau misalnya ya, untuk pekerjaan remote gitu. It's okay. Gimana? It's okay. Gitu. Kira-kira seperti itu. Justru itu sekarang lebih update. Oke. Jadi ini ada selingan saja ya, Joy. Jadi aku baru pulang nih dari satu kota, dan kebetulan di kota itu saya ketemu dengan ini enggak direncanakan, pensiunan seorang dokter. Oke, beliau sudah pensiun. Kita ngobrol. Oke. Karena dokter itu bukan orang Medan gitu, jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman hidupnya gitu. Jadi dibilang hati-hati, saya suka lari, Joy. Jadi saya bilang kalau saya larinya itu jam 4.30 pagi. Wah, subuh. Karena kan supaya nggak kena sinar matahari, biasa. Oke, jadi berarti si paman ini bilang ya, zaman sekarang sudah jarang mau perampok. Kenapa? Karena kalau rampok dia harus effort banget, dapat duitnya kecil. Sedangkan kalau scammer, iya. Effortnya kecil, dapatnya lebih gede. Ngerti kan? Nah, bayangin, saya pikir-pikir, oh ya juga ya. Berarti zaman sekarang si scammer si pengambil uang orang lain, misalnya gitu ya, itu juga sudah update. Lah piye toh kita nggak update. Nice. Saya pikir, ya juga ya.
dapat uang yang lebih banyak, dia duduk-duduk santai, dia tekan satu tombol, duitnya Udah dihisap. masuk ke rekening dia. Ngerti kan? Dapatnya lebih banyak ketimbang dia rampok. Dia harus effort lagi, terus langsung ada resiko A, B, C gitu. Saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Kalau namanya perampok aja atau hal-hal yang begini aja update lah piye toh kita tidak update pola asuh ataupun luka-luka kita gitu. Oke. Terus satu lagi, sorry ya Joy, ini sedikit aja. Gak apa-apa, Miss. Sedikit. Jangan pernah menambal luka hanya dengan kata-kata biarlah waktu yang akan menyembuhkan. Oh iya. Gak akan bisa. Hadapi kalau kita punya, akui dan hadapi kalau kita punya luka itu dan cari jalan keluarnya. Berarti kita harus menyembuhkan traumanya dulu. Yes. Seperti gini Joy, let's say kita jalan-jalan terus kita tersandung jatuh. Kita mesti sembuhkan lukanya baru kita tempel Hasaplas kan? Iya. Kan nggak mungkin woro-woro kita tempel obat. Tanpa dibersihkan, tanpa dikasih alkohol barangkali ya. It works the same with the luka atau trauma. Just work the same. Kita diemin pun luka itu, kalau dia kotor kita diemin 3 hari lagi bisa sembuh nggak? Enggak, bisa-bisa makin parah. Iya, infeksi kan? 5 hari lagi, 10 hari lagi. Ini hanya bisa sembuh dan lukanya tertutup kalau kita bersihkan dan imun tubuh kita akan menghasilkan ya dagingnya makan nempel lah istilahnya gitu. Tapi kan ada treatmentnya. Sama dengan treatment fisik ini sama luka fisik ini sama dengan treatment luka hati kita istilahnya gitu. Jadi mengerti Mbak? Mengerti kan guys gitu. Berarti Miss, besar dong kemungkinan orang tua yang memiliki luka lama atau trauma tersebut juga menghasilkan trauma yang sama atau bahkan worse kepada anaknya. Yes. Karena akhirnya dia menganggap itu luka yang biasa aja. Aku dulu juga bisa, dan aku juga sehat-sehat saja, dan aku juga sukses-sukses saja. Jadi ngerti ya? Oke ya? Oke? Ngerti. So, it should be stopped from us. Itu sudah berlalu, kita akui bahwa masa itu adalah masa yang tidak menyenangkan, kita sembuhkan lukanya, kita jalan dengan hal yang baru. Please, berhenti di kita. Yes, berhenti di kita. Dan itu adalah keputusan kita. Oke, Miss. Nah, kalau orang tua, Miss, hanya bisa memilih satu hal untuk diwariskan ke anak. Menurut Miss Vera nih, apa yang paling penting? Didengar, dimengerti, atau merasa aman? Merasa aman. Kalau anak ini atau manusia ini sudah merasa aman, dirinya berharga, punya jati diri yang bagus, dia akan merasa dimengerti. Orang yang tidak punya jati diri bagus dan tidak punya rasa aman, seperti kita duduk ngomong di depannya, muka kita bener nempel aja pun dia pasti merasa, kamu cuma apa aja gitu, ngasih aku muka aja. So paling basic adalah kalau boleh pilih satu ya, rasa aman. Karena rasa aman itu kan menimbulkan perasaan diterima, dimengerti, dia merasa dirinya secure dan ya udah, dia firm. Oke. Kira-kira gitu ya. Oke, Miss. Sebagai Miss ya, yang udah Joy sebutkan tadi, seorang hipnoterapis, edukator. Sering nggak sih Miss berhubungan dengan anak yang memiliki pola asuh dan diwariskan luka lama dari orang tuanya? A lot of time. Sayangnya sangat sering. Sangat sering. Misalnya gini, jujur ya, mama kita atau orang tua kita zaman dulu itu, atau kita deh, pernah melihat nggak orang tua, mungkin teman kita dimarahin di depan umum? Pernah. Iya. Oke. Dan pada saat dulu, itu hal yang wajar. Biasa aja. Zaman sekarang masih ada loh. Nah itu baru saja kejadian di Sebalang. Miss melihat secara langsung. Yes. Kita boleh ikut campur nggak? Kalau tidak terlalu dekat tidak boleh. Iya. Karena itu bukan pola asuh, bukan ranah kita. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, masih banyak. Bahkan di negara-negara lain. Yes. Oke. 1 bulan lalu saya bawa keluarga saya bersama keluarga itu jalan-jalan kita ke resto. Oke. Jadi tiba-tiba jadi kebetulan restonya di Michelin. Antriannya banyak banget. Oke, antriannya panjang sekali. Jadi ada satu keluarga
Jadi papa, mama, dan si anak-anaknya umur sekitar let's say 7 tahun. Oke. Nah, entah gimana apa yang men-trigger papanya tiba-tiba marah dan mukulin si anak. Kamu ya. Nah, tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris ya. Intinya kurang lebih ini ya. Orang Asia tapi ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris komunikasi ya. Aku kayak saya sudah tahan-tahan dari semalam. Oke. Saya nggak bisa ya kamu beginiin. Nah, beginiin ini apa ya? Apa dia mungkin egonya merasa? Kalau dari kasat mata nampaknya anak ini sudah lelah ngantri. Oh ya, namanya anak 7 tahun. Anak 7 tahun. Anak 7 tahun kan tidak tahu ini restoran Michelin. Iya. Harus ngantrinya gitu panjang, harus perjuangan, kan nggak ngerti. Oke? Dan namanya jalan-jalan keluarga, kalau ada mamanya suka shopping, mamanya sih senang, anaknya ya ampun ini jalan nggak siap-siap gitu kan. Nah, papanya langsung tampar, pukul di depan. Oke? Nah, pada saat itu anaknya membalas. Wownya, gongnya, anaknya membalas. Oke? Nah, itu menunjukkan bahwa ini bukan pukulan pertama. Iya, mungkin sering terjadi. Oke? Tapi bagaimanapun anak 7 tahun pasti kalah dong. Iya, tenaganya dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak, oke? Menurut Joy dan teman-teman di sini, anak ini akhirnya kan anak ini melawan, pukul balik. Pasti kena tubuhnya papanya aja. Papanya apa yang dilakukan? Pukul lagi. Pukul-pukulan. Betul. Jadi itu tinggal tambah ringnya aja, ring tinju. Oke? Tapi at the end of the story ya pasti anaknya kalah dong. Iya. Anaknya kalah dan memandang ayahnya dengan ini mata ini di belakang mata nih kayak ekor mata gitu ya. Nah, menurut Joy, anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang aman nggak? Enggak. Oke? Tidak akan. Anak ini akan tumbuh dewasa. Iya. Dan si ayah akan tumbuh semakin tua. Dia akan menunggu sampai kamu tua dan renta, hajablah kamu. Sekarang aku nggak berdaya, aku masih kecil, aku ukurannya segini, kamu ukurannya segini. Tapi ketika aku ukurannya khusus dan begini, dan kamu semakin renta, that is my time. Karena dia diperlakukan dengan tidak baik di depan umum. Harga dirinya jatuh. Jadi kebetulan karena itu restoran Michelin pasti dong ada orang bule-bule juga. Itu kalau di bule-bule itu kan mereka sangat menjunjung tinggi yang seperti ini ya, kekerasan fisik nggak boleh. Itu bulenya antara mau keluarin handphone terus kepo, mau mereka bisa lapor polisi juga kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti gitu. Jadi yang akan saya bilang ada berarti si ayah ini mungkin diasuh oleh orang tuanya yang VOC. Dan dia mengcopy paste pola asuhnya kepada anaknya. Nah, anaknya ini menerima belum tentu seperti kata yang zaman dulu kan, yang aku lemah, aku tak berdaya. Anak zaman sekarang, no, buktinya anak itu bisa melawan. Oke? Tapi ya kan karena perbedaan fisik ya akhirnya anak itu kalah, kan wajar gitu kan. Jadi berarti ini ayah menciptakan luka baru dari luka dia yang lama. Copy paste, maka perbanyak dia lukanya, perbesar dia malah. Itulah yang mau kita hindari ya, Miss. Itu yang kita nggak mau kan? Kenapa saya bisa yakin kalau anaknya ini punya rasa benci? Karena waktu di akhir anaknya melihat papanya dengan ekor mata itu, dengan tatapan yang sangat tidak menyenangkan. So rasa benci dan marah itu kan di sana, itu sudah ada gitu. Kalau tidak ditambal, very worse. Berarti ayahnya hanya ini seperti bom waktu kan, John. And you guys don't want that. Oke. Ya, kita mungkin di sini yang menonton podcast ada yang udah menjadi orang tua atau kayak Joy nih yang masih single. Ya, kita belajar untuk stop luka itu di sini ya. Kita menyembuhkan luka kita sendiri, kita healing, baru kita menciptakan hal-hal baik kepada generasi kita selanjutnya. Terima kasih Miss Vera ya. Terima kasih ya Joy. Udah lebih dari setengah jam kita berbincang mengenai pola asuh dan luka lama ya. Mungkin barangkali kita berharap bahwasannya podcast kita ini bukan hanya sekadar sebagai cuap-cuap aja, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Oke, kalau begitu Tribuners, teman ngobrol selesai sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Joy, Miss Vera, dan yang kru bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Dadah.